Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Semangat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Atau sakit atau izin? Oh ya. Nah, sebelum memasuki materi pada siang ini, apakah anak-anak bisa mencontohkan cara menghidupkan televisi? Apa ada yang bisa? Siapa? Ya, silakan. Mbak siapa? Oke, Ya, ambil remote ya, dan power. ya. Terus? Bisa mati. Iya, mati kalau nggak ada mati. Harus sudah dipastikan TV-nya sudah dinyalakan. Iya. Ambil remote dan power. Terus diarahkan ke monitor TV-nya. Oh ya, betul sekali. Nah, itu tadi teman-teman contoh dari Oh, ada suaranya. teks prosedur. Bentar, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya ada pengertian teks prosedur. Saya tahu pengertian teks prosedur. Ya, terus ya. Coba, Bapak ingin mengetes kalian tentang teks prosedur ini. Contohnya, berikan satu contoh teks prosedur bebas. Itu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ayo mas, anak-anak. Ya silakan. Siapa silakan. Ya, apa? Tutorial membuat nasi goreng. Ya, Pertama, siapkan nasi. ya. Yang Kedua, kedua, siapkan wajan. Terus alat-alat lain seperti kompor, Ya. terus sotil, api-api. ya. Terus, Terus terus bumbunya Pak. oh ya. Bumbunya ya. Nah itu tadi ya teman-teman. Tentunya cara membuat nasi goreng. Untuk yang selanjutnya itu ada selanjutnya ada struktur teks prosedur yang akan disampaikan oleh Ibu Farah. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan metode tugas Pak Ibu kajian. Sebelumnya, udah kenal sama Ibu belum? Belum. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Farah, bisa dipanggil Ibu Farah. Ada yang tahu nggak struktur dalam teks prosedur itu ada berapa? Empat. Apa aja coba disebutkan? Tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang atau kesimpulan. Ya, yang pertama kan ada tujuan. Tujuan yaitu penulis akan menjelaskan tujuan dari dibuatnya teks prosedur itu untuk apa, dan dalam tujuan biasanya itu juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai dalam teks prosedur. Terus yang kedua ada material.
dalam material dijelaskan apa saja yang perlu dijelaskan, apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat teks prosedur. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Pada bagian ini biasanya berisi tentang proses atau tahapan untuk melaksanakan kegiatan teks prosedur. Terus yang terakhir ada penugasan ulang atau kesimpulan. Yang terakhir ini sifatnya opsional ya anak-anak, bisa ada dan bisa tidak. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu ada berapa? Apa aja? Prosedur sederhana, teks, prosedur protokol. Oke, yang pertama kan teks prosedur sederhana. Ciri-cirinya itu biasanya berisi tentang 2 atau 3 langkah. Contohnya yaitu cara mengoperasikan setrika. Terus yang kedua ada teks prosedur kompleks. Terdiri atas langkah atau jenjang tiap tesnya. Contohnya itu seperti cara membuat akun YouTube. Terus yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan prosedur yang langkahnya dibolak-balik. Jadi tidak harus urut ya, tetapi bisa mencapai tujuan yang sama. Contohnya langkah membuat instan. Itu untuk tadi materi jenis teks prosedur. Terus untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan ke Pak Faizal. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya belum bertemu dengan Bapak ya. Ini baru pertama kali. Perkenalkan, nama Bapak Farizal, bisa dipanggil Bapak Rizal atau Bapak Farid, Bapak Farizal senyamannya. Nah, tadi kan ada jenis-jenis. Sekarang Bapak ingin apa itu menjelaskan tentang kaidah pembahasan teks prosedur. Sebelum masuk materi, pada semangat nih. Kurang semangat kayak. Kurang kak, Ya, Pak. Ya dulu. Contoh ya anak. Selamat pagi. Semangat ya bisa. Semangat. Ada. Paham Pak? Bareng-bareng ya, biar kita tambah semangat menjalani hidup. Selamat pagi. Tahu orang Bisa. Maaf dan siang Pak. Oh iya, maaf. Ulangi. Siang ya. Selamat siang. Tetap. Siang. Tetap semangat kelas 3 bisa. Oke, siapa? Ulangi. Yuk. 1, 2, 3. Selamat siang. Siap. Tetap semangat kelas 9 bisa. Baik, langsung saja ke materi. Yaitu kaidah pembahasan teks prosedur. Di sini ada 6. Yang pertama ada kalimat. Kalimat itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama bisa dilihat kalimat imperatif, kalimat yang menguat perintah. Kalimat imperatif bisa juga diartikan sebagai teks yang menggunakan kalimat anjuran atau larangan. Dan yang kedua adalah kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat ini berfungsi sebagai kalimat yang memberikan pernyataan atau kalimat yang mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif.
Kalimat yang mengandung pertanyaan, kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan. Berikutnya ada konjungsi. Ada yang tahu konjungsi itu apa, anak? Nah, di sini konjungsi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan ialah kata penghubung yang menyatakan kondisi. Artinya, konjungsi persyaratan ini untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu hal terjadi karena adanya syarat yang harus dipenuhi. Contohnya bisa dilihat seperti jika, andai, bila, kalau, asalkan. Dan yang kedua ada konjungsi temporal. Kata penghubung yang menggambarkan keterangan waktu disebut sebagai konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berfungsi sebagai alat urutan waktu sekaligus sebagai acuan urutan kronologis. Dan yang ketiga ada konjungsi final atau tujuan. Konjungsi final yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang memiliki kandungan. Hubungan tujuan terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan sesuatu tujuan atau harapan dari apa yang dalam klausa utama. Dan yang terakhir konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan yaitu konjungsi menghubungkan antara klausa dengan membatasi keterangan pada klausa pertama dan klausa kedua. Dan yang materi ketiga ada numeralia. Numeralia ada yang tahu? Ada, Pak. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah teks prosedur. Nah, di sini numeralia dibagi menjadi 2. Ada numeralia urutan dan numeralia kuantitas. Bisa dilihat, numeralia urutan merupakan pilihan yang bisa digunakan setelah menggunakan konjungsi temporal. Misalkan, untuk menunjukkan urutan bilangan dapat menggunakan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah numeralia kuantitas. Numeralia kuantitas adalah kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Pak. Nah, lanjut. Dan yang materi keempat ada pronomina. Ada yang tahu pronomina itu apa? Apa, Mas? Yang ada di benda, Pak. Nah, tepat sekali. Tepuk tangan semua. Nah, di sini seperti yang dijelaskan teman Anda. Di sini ada 2 pronomina dalam kaidah teks prosedur. Yang pertama bisa dilihat ada pronomina penunjuk, yang kedua pronomina personal. Pronomina penunjuk adalah kata ganti untuk menggantikan benda. Pronomina penunjuk ini ialah kata ganti yang digunakan sebagai pengarah pada suatu objek atau hal yang dituju. Dan yang kedua ada pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mewakili orang. Kata ganti orang ialah pronomina yang berfungsinya untuk menggantikan kata benda yang
merujuk pada seseorang, baik berupa nama pribadi atau bukan. Dan yang keempat ada verba. Ada yang tahu verba? Nah, benar sekali. Siapa itu? Oh, Nak Putra, tepuk tangan. Nah, di sini verba dibagi menjadi dua. Verba material dan verba tingkah laku. Verba material kata kerja yang memiliki hubungan dengan menunjukkan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara fisik disebut verba material. Dan yang kedua, verba tingkah laku. Verba tingkah laku ialah kata kerja yang dipaparkan melalui ungkapan atau ekspresi. Verba tingkah laku ini juga diartikan sebagai pekerjaan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke Ibu Indah, Bapak ingin ngasih quotes. Quotes-nya motivasi. Nah, jika di tengah jalan semangatmu hilang, maka ingatlah kenapa kamu memulainya, untuk siapa dan untuk apa. Yang sudah dimulai harus diakhiri. Semangat buat kalian yang mau ujian kelas 9. Tepuk tangan buat kita. Materi dari Bapak akan dilanjutkan oleh Bu Guru Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rinda Febriani. Boleh dipanggil Bu Indah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri tekstur. Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah, terus terdapat pelanggaran yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja akhir, menggunakan kondisi atau kata hubung, terdapat aturan dalam hal, jalan atau kegiatan, terus menggunakan kata keterangan, menyatakan rencana waktu, tempat, dan cara, dan terdapat isi kegiatan yang dijalankan secara urut. Itu akan menjelaskan yang pertama, yaitu menggunakan kalimat perintah. Siapa yang dapat memberikan contoh kalimat perintah? Ini siapa? Ada nggak? Mungkin contohnya kayak gini ya Bu. Perintahnya, tolong ambilkan saya makanan itu. Kalau dalam teks prosedur, apa yang kita persiapkan untuk memulai kelas ini? Itu kan karena masak kopi di anjuran cara memasaknya gitu. Yang pertama bukan dulu kemasannya, terus kayak tuangkan bumbunya, terus masukkan air panas, tutup masak. Dan yang kedua ada terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan itu ya itu kayak menyediakan nama-nama atau cara yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas. Contohnya yaitu seperti ikuti langkah-langkah berikut. Dan yang ketiga ada menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan seperti potong, ambil, dan campur. Dan yang keempat ada menggunakan kata konjungsi atau kata hubung seperti dan, kemudian, dan setelah itu. Dan yang kelima ada terdapat aturan dalam membuat kegiatan seperti menggunakan alat yang bersih untuk melakukan hal yang akan dilakukan. Dan yang keenam menggunakan kata keterangan seperti kata di pagi hari,
atau menyatakan tempat seperti di dapur. Dan yang terakhir ada terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Contohnya seperti langkah pertama, ambil bahan, dan langkah kedua, potong bahan. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu. Oh, ini mau eksplisit ya, saya kembalikan ke Pak Dosa. Oke, gimana anak-anak materinya? Mudah kan? Biar tidak jenuh atau boring, bosan, Bapak mau SBI. Untuk mulainya, kata kuncinya itu fokus. Fokus. Untuk pertanyaannya, Bapak mau cerita dulu ya. Cerita ini terkait SBI-nya. Di suatu hari di hutan ada seekor kelinci, burung, sama kura-kura berjalan berdampingan. Nah, terjadilah kura-kura itu, dia itu entah kenapa bisa muntah. Nah, muntahnya itu warna apa? Ayo, coba jawab. Muntahnya warna apa? Ya. Ya, silakan. Hijau. Salah. Habis makan apa? Mungkin kura-kura makannya apa? Ayo. Rumput. Nah, Wagyu A5, Pak. apa? Wagyu A5. Salah. Wahyu. Ayo, silakan yang bisa jawab. Angkat tangan. Putih, Pak. Putih, Pak. Ini tadi apa? Ayo. Fokus. Oke. Ayo. Fing, Pak. Fing. Salah. Ayo, apa? Oren. Salah. Hampir. Ayo, hampir. Apa? Kuning. Salah. Betul, putih. Apa jadi? Nggak ketemu putih salah. Pilih kasih ke Bang. Ya mau putih sering apa deh? Kowe tembuk dong. Lagi Pak. Nah, untuk SPDK yang kedua, Bapak tekan di papan tulis. Paham. Anggur, singa, apel, macan, melon, bandeng. Nah, ini pertanyaannya. Melon berarti sama dengan hewan apa? Kura-kura. Lelawar, Apa? Kelelawar. Kura-kura. Maju, ayo maju. Ayo maju. Ayo. Tulis saja. Ayo. Jauh ya. Anggur sama dengan singa. Apel sama dengan macan. Kalau melon sama dengan Punya apa punya? itu klunya. ini. Lihatin, perhatiin atasnya. Hewan pokoknya tidak.
Bandeng, Pak. Bandeng. Tulis saja. Ayo maju yuk. Ya, maju. Maju dong. Ayo, Mas Afian. Mas Afian. Indonesia bukan Pak. Cina. Singa mau dua. Ayo. Nyerah. Punya itu Pak. Bisa tadi. Ayo siapa yang bisa? Ini Pak, Bella. Enak. Silakan. Wih, malu dari dulu. Pak. Kasih share Satya ini pasti benar. Wah. Ya kan kita maju tuh. Nah, ini nanti Pak. Pak, saya Pak. Yo, silakan. Itu yang ngomongin malu. Ayo. Ayo dihitung ya sampai 10. 1, 10. Berapa sih? Oh, ya. Bio. Salah. Yo, Ya. silakan. Aku Pak. Gak boleh kan? Anting gua dipakai, Bro. Gue maju, Pak. Gua maju, Pak. Pak. Oh, Pak, maju, Pak. Tahu, Pak. Abjad, Pak. Ayo coba. Kaki belakang. Abjad, Pak. Belakang. Lanjutan dari huruf belakang, Pak. R Ini. S. Ya. Nah, ini L N. ini N O. apa? Apa? Hewan yang berawalan huruf O. Ya orang kan Pak. Hewan. Mbak Sita. Ibu Sita sama Ibu Edi. Ini tuh bagus sih. Apa dan? Mau makan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke. Sebelum ke materi ya, perkenalan dulu. Nama Ibu Sita. Kalau ini Ibu siapa? Saya Ibu Herlina. Oke, kita di sini akan praktek ya membuat proyek. Setelah tadi kan kita mempelajari tentang pengertian, hidup diri, kebahasaan, jenis. Selanjutnya kita akan praktek. Tepuk tangan semuanya. Sebelum praktek, kita membuat kelompok ya. Ya. 5 orang, tapi berisi 5 kelompok tapi berisi 6 orang. Oke, langsung aja yuk. Ayo langsung, yang jauh ayo langsung buat kelompok. Kita bikin proyek. Ayo melingkar ya, melingkar ayo. Maju loh, dapat duit nanti. Enggak. Hadiahnya Bang. Enggak. Hadiahnya pop mie. Ayo melingkar anak-anak. Mana? Iya. Ayo. Ya, udah langsung aja. Ayo. Bikin kelompok. Bikin kelompok ya. Ayo. Ayo melingkar ya, ayo.
Bapak nggak maju. Aduh, Bang. Enggak usah. Udah dapat semuanya ini satu kelompok satu. Sudah. Oke. Kita lihat tuh papan anak-anak. Ayo lihat sini papan tulis nih. Ini yang pertama, masukkan satu saset gudeg ke dalam gelas plastik. Ayo. Kita prakteknya. Dibuka, Bu. Iya, dibuka dulu. Ayo. Kirain satu kasetnya sekalian, Bu. Bentar. Dimasukin dulu. Ini bentar ya anak-anak. Ini jangan gini semua. Diangkat satu-satu. Ayo, lompat satu-satu. Ya udah ya. Yang kedua, berarti ini masukkan di dalam. Oke, kemudian masukkan air hangat, lalu aduk sampai toppingnya larut. Oke. Nggak bisa ya, Ini perwakilan satu kelompok maju satu-satu, tapi beda orang ya. Nggak bisa aja. Ayo maju. Malah jadi dia masak. Oh, ini masih belum pakai. Belum pakai sambal dulu, pakai. Ini siapa pokoknya? Punya ibu. Oh iya. Dan. Pinter mainnya. Ini udah ya. Kita aduk bareng-bareng air jatuh. Banggakan dong airnya. Nanti kan kalian punya air sendiri-sendiri kan. Siapa yang butuh airnya? Aku punya air yang butuh air di sini. Tapi air putih. Biasa. Iya. Udah biarin semua. Wah itu kita lihat nih kopi gudeg siap diminum. Oke, boleh diminum. Udah itu aja kalau dicari ibu. Tapi ibu minta tolong satu kelompok persatu maju buat foto ya hasil project. Maju satu-satu pakai kelompok pertama ini. Sampai satu ayo itu maju. Ayo satu kelompok maju. Kamu ya. Satu kelompok.
Ini selanjutnya lapangan. Ini proyeknya dibangun tentang film ini. Oke, selanjutnya ayo semua. Ini yang itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kepada Bang Suma kan tadi materinya ada ya? Bang Suma anak-anak. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan 2 akan dipandu oleh Ibu Hanlin. Oke, jadi pandunya masih tetap ya betul. Anak sampai gini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Hanlin Tania. Proyeknya yaitu membuat satu kelompok maju ke depan untuk mengambil proyeknya. Satu perwakilan praktisnya. Sebelum itu kita nonton dulu ya tutorialnya. Pertama kita buka prosesnya. Dulu ya. Yang kedua kita buka prosesnya. Bukan
ya, Sa? Oh, masukkan isinya. Buka. Bumbunya dibuka dulu. Sampahnya di selanjutnya perwakilan dari Wafa mencoba untuk menyeduh Sampah. Wih, sampah wih sing tak masuk. hati-hati ya ini teman-teman. Saya di sana kayak Nah, ini sendoknya di ini. bukan gitu tuh kan ya jadi Siap, Bu. ditunggu ya didiamkan selama aku buka sejarah didamping Malah ngatur itu balik. Putus jalan yang kopi. kopinya itu oke, udah kan, udah semua kan, udah jadi. Kita foto lagi ya, mau nggak? Tapi ini perwakilan aja, perwakilan satu-satu maju buat niatin hasil proyeknya gitu. Ayo maju satu perwakilan, ayo. Ini anak-anak kelas 9, ayo semangat. Ayo, Ayo, anak-anak foto dulu. Enak enggak? Lah. Ini lagi kopinya dulu loh, Bu. Nanti ya, dari ayo mana? Geser. Oh iya, mampu ya. Satu, dua, tiga. Ayo lagi. Pasang. Parah Kopi magetan ini. Udah ya, itu tes dulu dari pembuatan kopi. Kopi magetan. Yuk, curi. Semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, apa tadi? Untuk kesimpulannya ini tentang teks prosedur ya. Ayo, apa tadi pengertian tentang teks prosedur? Teks apa? Ya, terus strukturnya ada apa aja? Strukturnya, struktur jenisnya, ada apa tadi? Ayo. Ya, itu ya. Terus kaidahnya apa? Ya. Terus ciri-cirinya? Ya itu tadi ya. Terus sebelum menutup pembelajaran pada siang ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ya, tugasnya yaitu kalian membuat satu contoh teks prosedur, entah itu sedang melakukan sesuatu atau sedang membuat sesuatu. Ya itulah pokoknya. Ya itu saja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.